Be smart with Creative TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberi umur panjang, kita masih dianugerahi kesehatan dan bisa menjalani ibadah Ramadan ini hingga masuk pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekian hari yang telah kita lalui ini Allah telah menghapus bersih semua dosa-dosa kita, meridhoi semua amal ibadah kita, menerima dan mengabulkan setiap doa-doa permohonan kita. Dan di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, semoga Allah tetap menjaga keistiqomahan kita dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Dan yang paling penting, semoga kemudian Allah memperkenankan kita untuk bisa meraih malam kemuliaan, malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang gemar menyaksikan sebuah pertandingan, katakanlah seperti pertandingan sepak bola, manakala pertandingan ini memasuki detik-detik terakhir atau yang bisa kenal dengan injury time, maka bisa kita saksikan betapa performa para atlet, performa para pemain saat itu bukan semakin mengendor. Mereka semakin menunjukkan permainan terbaik mereka. Kenapa? Karena di detik-detik terakhir itulah yang justru sering menjadi penentu kemenangan dan kekalahan. Maka pada detik-detik akhir permainan, mestinya setiap pemain senantiasa waspada. Dan itu ketika ada sedikit kelengahan saja, maka penyesalan bisa menjadi hadiah akhir atas usaha yang telah diupayakan. Nah, sebagai contoh, kita lihat cuplikan berikut ini ya, sebagai gambaran supaya kita bisa lihat bagaimana ketika seseorang telah mengusahakan prestasinya sedemikian rupa, memperjuangkan prestasinya untuk menjadi yang terbaik, terdepan dalam kompetisi, dalam pertandingan, namun hanya karena lengah sedikit saja, cerobos sedikit saja, akhirnya harus mengalami penyesalan. Ya, para hadirin sekalian, bisa kita lihat tadi dalam cuplikan video YouTube tadi, bagaimana ada seorang atlet yang sebenarnya dia sudah berada di garis terdepan, dia sudah memimpin, dan kemenangan itu tinggal hanya beberapa langkah saja, kemenangan itu hanya tinggal beberapa detik saja, tetapi karena kecerobohan, karena lalai, karena kemudian tidak mawas diri, atau mungkin karena ada rasa bangga yang terlalu dini, ternyata tanpa diduga kompetitor bisa mengejar dengan cepat dan akhirnya harapan juara itu pun juga kandas. Cuman ini hanya permainan dunia, para hadirin sekalian. Permainan dunia yang masih bisa diulang lagi, yang masih bisa diusahakan lagi, dan kalaupun kalah
ya hanya kalah masalah materi. Tapi itu pun tidak ringan, tidak sepele. Bisa jadi sang atlet mengalami depresi yang luar biasa, merasa malu, merasa kecewa, dan bahkan mungkin juga akan dihujat habis oleh tim dan supporternya. Nah, lalu bagaimana dengan kompetisi kehidupan yang real, yang kemudian nanti pertanggungjawabannya ada di yaumil qiyamah, hari yang tiada akhir, yang di sana hanya ada dua pilihan. Ketika kita berhasil, maka surga tempat kita, dan ketika kita gagal, neraka tempat kita. Dan tidak ada waktu lagi untuk kemudian mengulang. Termasuk saat ini, para pemirsa sekalian, kita sedang berada di detik-detik terakhir bulan Ramadan. Kita sekarang sedang berada pada injury time, yang seharusnya di detik-detik akhir ini performa ibadah kita, performa ketaatan kita kepada Allah itu harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena di detik-detik terakhir inilah kita berharap ada keajaiban-keajaiban dari Allah, yang sehingga kemudian kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan akhir yang terbaik, yang karenanya kemudian kita layak dianggap sebagai pemenang Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Dan ini pula yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, para sahabat, ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau dan para sahabat ini bukannya santai-santai, bukan malah sudahlah, aku sudah selesai 20 hari sekian sudah, ini tinggal 10 saja, nyantai sudah, bukan. Tapi justru beliau, para sahabat ini luar biasa totalitasnya. Kalau yang selama 20 hari awal mungkin masih disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, maka untuk 10 hari terakhir ini beliau dan para sahabat tinggalkan total urusan duniawi, masuk masjid di awal malam 21 dan baru keluar ketika takbir Idul Fitri dikumandangkan. Untuk apa? Menghabiskan waktu-waktunya dalam iktikaf, dalam ketaatan, dalam zikir, dalam tilawah, dalam qiyamul lail, dan amal-amal kebaikan, dan menutup diri di masjid penuh 10 hari. Padahal beliau dan para sahabat ini adalah orang-orang yang sebagian besar dijamin masuk surga oleh Allah, bahkan ketika beliau masih hidup. Bukan hanya Rasulullah, para sahabat pun demikian. Kita tahu sahabat Bilal itu hanya seorang budak, secara sosial bukan orang terpandang, bukan orang kaya, bukan pejabat, tetapi beliau yang masih hidup di bumi itu pakaian di surga sudah rindu menanti, dijamin surga. Artinya apa? Secara logika mereka ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang butuh pahala, karena sudah dijamin surga. Sebenarnya mereka sudah punya cukup banyak alasan untuk santai, tapi ternyata tidak demikian. Begitulah memang gambaran orang-orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang coba bandingkan dengan kita. Siapa di antara kita yang kemudian dijamin surga oleh Allah? Tidak ada. Tapi lihat seberapa kita merasa butuh untuk menambah bekal supaya kita layak masuk surga. Seberapa kita merasa butuh dengan bulan Ramadan ini, sehingga setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya kita manfaatkan betul untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Lebih-lebih ketika masuk 10 hari terakhir, yang di situ tidak hanya semakin berkurangnya kesempatan kita, tapi juga di situ Allah memberikan bonus terbesarnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, siapa yang lebih butuh dengan Lailatul Qadar itu? Kita yang masih banyak dosa, ataukah Rasul dan para sahabat yang mereka sebagian dijamin surga? Tapi coba lihat bagaimana sikap kita dibandingkan dengan sikap beliau dan para sahabat, jauh. Itulah kenapa kemudian para jamaah sekalian, Allah menyindir kita secara halus dalam Al-Quran, tepatnya ada di surah Ali Imran. Ayat ini sebenarnya adalah ayat sindiran. Halus Allah menyampaikan, namun sindiran ini dikemas dengan ungkapan cinta. Ketika kita memahami ayat ini dengan cermat,
maka kita akan menemukan makna tersimpan yang luar biasa. Kita lihat di surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita hanya membaca sekilas ayat ini, seolah-olah ayat ini hanya sekedar mengajak kita, menyeru, ayo segera menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah. Hanya sekilas menunjukkan betapa Allah menyayangi kita, mencintai kita, terus mengajak kita, menghalau, ayo semuanya masuk surga. Ayo, sekilas seperti itu, iya. Tetapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam, sesungguhnya di balik seruan ini, di balik ungkapan cinta Allah ini yang ingin supaya kita semuanya masuk surga, ada sindiran halus yang mungkin saking halusnya sehingga tidak semua bisa menemukan di mana letak sindirannya itu. Karena itu saya akan mencoba membahasakan ayat ini dengan bahasa yang lebih vulgar, ya, yang lebih vulgar supaya lebih enak difahami. Jadi ayat ini sejatinya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita atau mungkin pakai bahasa Surabaya, ya, karena kebetulan saya orang Surabaya, ya. Ini seolah-olah Allah ngomong begini, wahai kaum mukminin, terutama umat-umat akhir zaman, kalian itu belum layak menjadi ahli surga. Kenapa? Karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini aku sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang seperti kalian. Orang-orang yang bertakwa yang berhak masuk surga. Siapa mereka? Kemudian dijelaskan di ayat berikutnya. Mereka itu yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang muttaqin yang mereka punya hak masuk surga itu, mereka orang yang gemar infak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sedang kalian kan tidak, gitu ya. Kalian kan hanya mau infak itu kalau lapang saja. Itu pun kadang-kadang di saat lapang masih pilih-pilih kan. Mau infak gitu ya, ambil uang di saku, di situ ada warna merah, ada warna biru, ada warna abu-abu. Dipastikan yang masuk kotak yang mana? Warna abu-abu, paling mentok warna coklat. Ketemu warna biru, apalagi warna merah, mikir sudah. Padahal di saat lapang, apalagi di saat sempit. Kita punya alasan yang luar biasa untuk kemudian tidak berinfak. Sementara seorang muttaqin itu, mereka yunfikuna fis sarra wad dharra. Kemudian mereka juga wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang muttaqin yang dijamin surga itu, mereka senantiasa menahan marah, gak gampang muring-muring, gak gampang tersinggung. Sementara kalian tidak seperti itu, ya. Coba kita introspeksi diri. Betapa kita ini masih mudah sekali marah, mudah tersinggung, dikit-dikit emosi, dikit-dikit gitu ya. Jauh kita ini. Dan begitu seterusnya di ayat-ayat setelahnya. Artinya ayat ini itu Allah mengingatkan sebenarnya, cuman nggak tersampaikan secara vulgar, bahwa kita umat-umat akhir zaman ini masih jauh dari karakter orang-orang takwa yang kemudian layak otomatis masuk surga. Karena itulah kemudian dengan cintanya, dengan sayangnya, Allah memberikan satu hadiah supaya kita ini menjadi layak untuk tinggal di surga. Apa hadiah itu? Hadiah itu adalah maghfirah. Sehingga kemudian Allah menyuruh kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ayo bergegaslah kalian menuju ampunan Rabbmu. Supaya apa? Supaya dengan ampunan itu kamu layak masuk surga. Kalau kamu nggak mendapatkan maghfirah dari Allah, sudah, jangan berharap surga. Ini maksud ada di maksud dari ayat 133 surah Ali Imran itu begitu. Makanya di sini ada syarat maghfirah dulu. Jadi kita dapatkan ampunan Allah, barulah kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu berarti ayat ini memposisikan kita dalam posisi sebagai orang-orang yang masih jauh
dari nilai-nilai ketakwaan. Kenapa demikian? Karena masih ada syarat harus mendapatkan maghfirah dulu. Karena kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka sudah otomatis hak kita untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Dan Allah punya seruan tersendiri. Allah punya panggilan tersendiri bagi hamba-hambanya yang sudah memenuhi syarat sebagai orang-orang yang bertakwa. Panggilannya lebih indah, panggilannya lebih mesra. Mari kita lihat di surah yang lain, ya. Tepatnya ada di juz 30, ada di surah Al-Fajr, ya. Surat Al-Fajr kalau kita lihat pada ayat-ayat terakhir, tepatnya di ayat 27 sampai ayat terakhir, indah sekali Allah memanggil orang-orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah memanggil orang-orang mutakin dengan panggilan jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Karena sudah nggak ada beban, nggak ada masalah. Kembali kepada Allah dalam keadaan nggak ada yang dikhawatirkan lagi. Karena nggak ada yang perlu dihisab oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi. Yang kembali menghadap Allah hatinya ridho. Allah dan para malaikat yang menyambut juga ridho. Indah sekali. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kumpul bersama hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku tanpa syarat. Langsung dipersilakan. Kenapa? Karena memang mereka sudah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang sudah dijamin surga. Sementara kita jauh dari itu. Karena itu, para pemirsa sekalian, mari sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita manfaatkan betul. Kalaupun kita belum bisa menambah amal-amal kebaikan, minimal pastikan kita sudah mendapatkan ampunan Allah itu. Kita sudah meraih maghfirah Allah itu. Karena di bulan inilah Allah membuka pintu-pintu ampunan seluas-luasnya. Di bulan inilah Allah menawarkan, bahkan tanpa kita minta, Allah menawarkan maghfirah itu. Namun semua tetap kembali kepada kita masing-masing. Sebab apa? Sebab Rasulullah sendiri pernah mengingatkan kita akan fenomena orang-orang yang telah berjumpa Ramadan tetapi kemudian belum bisa memanfaatkan dengan baik dan akhirnya Ramadan berlalu tanpa mendapatkan apa-apa. Dalam sabdanya beliau pernah mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa dia berpuasa 1 bulan penuh, tetapi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan di hadis yang lain beliau juga mengingatkan, raghima anfu rajulin dakhala ali Ramadan summan salakha qabla ayyufarola. Celaka orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, tetapi begitu Ramadan berlalu ternyata dosa-dosanya masih belum terampuni. Itu artinya apa? Masih ada, bahkan mungkin masih banyak kaum muslimin yang ditakdirkan Allah bisa berjumpa Ramadan, namun sampai Ramadan berakhir ternyata belum mendapatkan maghfirah sama sekali. Jangankan mendapatkan tambahan pahala, jangankan mendapatkan Lailatul Qadarnya, sekedar mendapatkan ampunan saja masih belum bisa. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di antaranya. Karena itu para jamaah sekalian, pada Injury Time Ramadan ini mari kita tingkatkan performa kita dalam beribadah, kita tingkatkan performa siam kita, performa qiyamul lail kita, tarawih kita, performa tadarus kita, performa tilawah kita, sedekah kita, apapun itu kebaikan yang bisa dilakukan. Termasuk juga kita manfaatkan betul malam-malam kita untuk iktikaf di masjid dengan harapan kita mengakhiri Ramadan ini minimal sudah
terampuni dosa-dosa kita, yang dengan itu kemudian kita layak menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi khususnya buat saya pribadi. Dan sekali lagi selamat menuntaskan ibadah Ramadan sampai akhir. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa permohonan kita. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.